Saudara dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan sama-sama merenungkan perkataan Yesus dalam satu ucapannya, "Ikutlah aku." Di dalam Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang ke-19, ayat itu berbunyi, "Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah." Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Perkataan ini diucapkan oleh Yesus setelah kebangkitannya dari kematian. Dan saat itu Yesus mengajak kembali Petrus untuk mengikuti dia. 3,5 tahun sebelumnya, di awal pelayanan Yesus pun pernah mengucapkan kata itu kepada Petrus. Dalam Matius 4 ayat 18 sampai 19. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara, di awal pelayanan Yesus, Petrus begitu antusias. Dia segera meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Petrus begitu antusias dengan panggilan Tuhan. Apa bedanya panggilan Tuhan di awal pelayanan Yesus dan di akhir menjelang Yesus naik ke surga? Apa maknanya bagi kita? Saat ini kita mau sama-sama renungkan. Di awal pelayanan Yesus, Petrus mengikuti Yesus secara lahiriah. Petrus melihat mujizat. Petrus mengalami berkat di sana. Tetapi di peristiwa menjelang penyaliban Tuhan Yesus, Petrus sempat jatuh dan menyangkal Yesus. Setelah Yesus disalib, kemudian dia bangkit, maka dia menampakkan dirinya kepada murid-murid dan salah satunya kepada Petrus. Dan saat itulah kembali panggilan disampaikan kepada Petrus, "Ikutlah aku." Saudara, selama pengiringan Petrus kepada Yesus hanya lahiriah saja, maka Petrus begitu mudah jatuh bangun dalam dosa. Dan setelah Yesus bangkit, dia menyatakan panggilannya kembali dan dia menyampaikan pesan bahwa mereka harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan panggilan Tuhan setelah kebangkitannya untuk menunjukkan bahwa mengikut Yesus tidak lagi cukup secara lahiriah. Tuhan ingin Petrus mengikuti dia secara rohani, dengan komitmen yang benar, dengan kesungguhan hati, dengan iman dan ketaatan sesuai dengan firman Allah. Dan ketika Petrus meresponi, maka Roh Kudus juga memenuhi hidup Petrus, dan Petrus menjadi rasul yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Satu kali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Dan banyak ilham-ilham Roh Kudus diberikan kepada Petrus sehingga Petrus dapat menulis surat Petrus untuk seluruh anak-anak Tuhan. Bagi kita pun generasi yang hidup di zaman sekarang ini mengerti kebenaran-kebenaran melalui tulisan-tulisan Petrus yang diilhamkan dari Roh Kudus. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika hidup kita selalu disampaikan pesan-pesan melalui kebenaran firman Allah, Tuhan ingin bahwa kehidupan kita tidak cukup mengikuti Dia secara lahiriah. Tuhan sedang membawa kita ke tempat yang lebih dalam lagi, ke tempat yang maha kudus, ke tempat di mana hanya kita dan Tuhan ada di sana.
tidak lagi dipusingkan oleh masalah persoalan penderitaan sakit penyakit. Karena hati kita terpaut dengan hatinya Tuhan. Tuhan menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Tuhan menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Disinilah waktunya untuk kita meresponi panggilan Tuhan. Karena itu di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5, di situ firman Allah berkata, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak." Ayat ini tidak serta-merta hanya untuk orang-orang yang mengalami pergumulan, hanya untuk orang-orang yang sedang mengalami masalah ataupun sakit penyakit. Tetapi sebenarnya ayat ini secara khusus, Allah sedang berbicara, Allah sedang memanggil, Allah sedang berkata, "Ikutlah aku." Caranya bagaimana? Serahkanlah hidupmu kepadaku. Ya. Ayat ini berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya sepenuhnya. Gantungkan atau taruh iman percaya saudara kepada Dia, dan Ia akan bertindak. Apa yang Tuhan lakukan? Apa tindakan yang Tuhan akan kerjakan? Tuhan akan benahi hidup kita. Tuhan akan bereskan dosa-dosa yang ada dalam hidup kita dan pulihkan keadaan kita. Dan mungkin ada hal-hal yang menyakitkan bagi kita ketika Allah bertindak. Karena apa? Karena Dia mungkin akan gunting ranting-ranting atau daun-daun yang kering. Itu menyakitkan. Karena mungkin daging kita disalibkan di sana. Dan itu mungkin menyakitkan. Karena Tuhan ingin menguburkan manusia lama kita, dan itu mungkin menyakitkan. Tetapi ketahuilah, kalau Allah yang bekerja, kalau Allah yang melakukan, kalau Allah yang bertindak, sekalipun secara tubuh sakit, duka cita, Paulus katakan, tetapi ujungnya akan menghasilkan sukacita. Selanjutnya kita akan rasakan ketika Allah mengubah kita menjadi manusia baru. Ketika Allah membuang segala kenajisan, segala hidup lama kita, karakter-karakter kita yang bagaikan ranting-ranting yang kering, maka kita mulai tumbuh karakter yang baru, karakter yang sesuai dengan firman Allah. Dan ketahuilah, selama hidup saudara ada di tangan Tuhan. Dia beri yang terbaik bagi kita. Kita akan melihat bahwa tindakan Allah tidak pernah merugikan kita. Tindakan Allah selalu untuk kebaikan kita. Tuhan ingin hati kita ada hatinya Tuhan. Tuhan ingin di mana ada Dia, ada kita. Karena itu, responi panggilan Tuhan dan ikuti Dia, tidak lagi secara lahiriah, tetapi juga secara rohani, dengan iman kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati.